Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Omah Kreatif Miss LA. Di video kali ini kita akan membahas tentang tips-tips menjadi seorang MC. Kalau di video sebelumnya di part 1 dan part 2 kita diskusi sedikit tentang tips menjadi seorang public speaker. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang tips-tips kami selama menjadi seorang MC. Sebelumnya, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman perdana saya menjadi seorang MC. Jadi dulu ketika saya masih kelas 1 SMA, guru sekolah saya ketika saya masih berada di bangku MI atau Madrasah Ibtidaiyah atau setara dengan SD ya, guru saya bilang, "Mbak, minta tolong dong menjadi seorang MC di acara ulang tahunnya putri saya." Waktu itu saya tidak langsung menjawab iya, tapi saya bilang, "Ibu, saya belum pernah jadi MC. Dicoba saja, pasti bisa." Waktu itu tidak ada akses internet yang segampang seperti sekarang. Jadilah waktu itu saya mencari-cari ilmu kepada orang-orang terdekat saya, terutama kepada guru-guru saya di SMA waktu itu. Saya tanya-tanya biasanya untuk susunan acara ulang tahun kayak gimana ya. Terus kemudian guru saya menyarankan ketika di SMA, coba tanya tuan rumahnya, ininya kayak gimana. Saya tanya kepada guru saya yang mengundang saya, "Ibu, berkenan untuk susunan acaranya seperti apa?" Kemudian saya dijelaskan. Jadi itu pengalaman perdana saya ketika saya menjadi seorang MC ketika saya duduk di kelas 1 SMA. Nah, kita lanjut ya kepada tips-tips menjadi seorang MC. Yang pertama, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana cara mengatasi demam panggung. Baik, untuk demam panggung ini kita tidak dengan mudah bisa menghapusnya karena mau seterkenal apapun pembicara tersebut, mau sesering apapun mereka tampil di depan publik, atau seberapa besar jam tayang mereka pun, itu akan pasti merasakan demam panggung. Karena apa? Karena itu adalah perasaan yang tidak disangka-sangka datangnya. Tapi itu semua ada tipsnya untuk mengatasinya. Menurut kami, menurut pengalaman pribadi kami, yang sering saya utarakan adalah teruslah berlatih, teruslah bersiap. Jadi misalkan acara itu masih seminggu yang akan datang, maka dari seminggu itu kita harus banyak berlatih. Setiap harinya kita harus jatah mungkin 2-3 jam di depan cermin, memanggil teman atau kerabat kita untuk mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Pertanyaan kedua yang sering muncul adalah bagaimana caranya menjadi seorang MC yang baik dan profesional. Oke, untuk pertanyaan kali ini saya mau garis bawah dulu ya kata baik dan profesional. Karena dua kata ini memiliki makna subjektif, artinya orang yang satu penilaiannya orang satu dengan orang yang lain tentu berbeda. Kadang selera orang satu suka dengan gaya MC seperti ini, belum tentu dengan orang yang lain. Tapi minimal kita mengetahui tentang teknik dasar atau kompetensi yang harus dimiliki seorang MC. Yang pertama, paling tidak seorang MC itu harus menguasai acara seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Yang kedua, memiliki kualitas atau pengetahuan tentang acara yang akan dibawakannya. Yang ketiga, intonasi, suara, diksi itu harus diperhatikan. Jadi minimal ketiga hal ini itu harus kita kuasai. Pertanyaan ketiga yang sering muncul adalah bagaimana caranya kita mengurutkan sapaan untuk tamu-tamu yang hadir. Baik, kali ini saya akan berbagi pengalaman sedikit. Jadi sebelum saya memandu sebuah acara, biasanya saya akan selalu bertanya kepada penanggung jawab acara yang mengundang saya pada kesempatan tersebut. Saya akan bertanya tentang tamu-tamu yang diundang dan tamu-tamu yang hadir dalam kesempatan yang akan saya pandu. Ketika kita sudah mengantongi data nama-nama orang yang hadir dalam kesempatan acara yang akan kita pandu, maka mulailah kita urutkan dari yang tertinggi sampai jabatannya yang secara struktural itu adalah umum. Contohnya seperti ini. Al-Mukarram para alim ulama, kepada yang terhormat Direktur Utama PT Sejahtera Abadi, yang kami hormati segenap tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Jadi seperti itu untuk urutannya. Selanjutnya pertanyaan keempat. Mbak, bagaimana sih menyebutkan susunan acara?
Nah, ini ya, ini yang seringkali kita menyebutkannya menjadi kalimat 1, 2, 3, dan 4. Jadi, menurut saya pribadi, sebaiknya kita hindari penggunaan angka bilangan ya untuk menyebutkan susunan acara. Jadi, kita hindari nih penyebutan acara seperti ini. Acara ke-1 pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga. Jadi dihindari menyebutkan bilangan. Nah, gimana gantinya? Gantinya adalah dengan redaksi kata-kata. Bisa seperti ini. Acara pertama, pembukaan, dirangkai kemudian dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan kemudian dengan sambutan-sambutan, dan acara ini nanti akan ditutup dengan doa. Jadi bisa seperti itu. Hindari kita menggunakan kalimat angka atau bilangan 1, 2, dan 3. Pertanyaan kelima, Mbak, kapan sebaiknya seorang MC menutup sebuah acara? Baik, biasanya ketika kita itu di MC formal, sebaiknya acara itu kita tutup sesudah kita paripurna membawakan seluruh rangkaian acara. Jadi ditunggu sampai acara doa selesai dibawakan. Karena biasanya yang sering saya jumpai adalah misalnya nih di MC acara pernikahan. Kan biasanya di situ ada sambutan dari pihak mempelai putra dan putri ya. Biasanya setelah itu akan ditutup langsung doa. Maka hindari untuk menyerahkan acara tersebut di pemberi sambutan. Misalnya begini, kepada yang terhormat Bapak Sudarsono dimohon untuk memberikan sambutan dan sekaligus ditutup dengan doa. Namun sebelumnya kami sebagai pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir acara, hindari untuk menutup itu terlebih dahulu. Karena kita belum mempersilahkan nih pembicara selanjutnya. Kalau pembicara selanjutnya sudah selesai dan beliau sudah memimpin doa, maka di situ kita harus menutup acara dengan baik. Jadi jangan tergesa-gesa menutup dulu ya. Itu untuk rangkaian acara MC yang formal. Untuk MC non formal pun demikian. Jadi ditunggu sampai acara semua paripurna baru kita menyelesaikan apa yang menjadi bagian tugas kita, yaitu menutup acara. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, apakah perlu seorang MC membawa teks? Bagi saya pribadi, saran saya ya, tetap saja kita membawa teks. Karena meskipun kita hafal susunan acaranya, kita sudah hafal rangkaian kalimat yang sudah akan kita ucapkan, sebaiknya tetap kita membawa teks sebagai persiapan dan juga sebagai penunjang penampilan kita. Jadi meskipun sudah hafal, jangan pernah sekalipun kita tidak membawa teks ya. Itu saran saya pribadi dan berangkat dari pengalaman saya. Pertanyaan terakhir, Mbak, bagaimana tips menggunakan mikrofon ketika menjadi MC? Baik, saya akan berbagi pengalaman. Dulu saya pernah diajari seorang soundman tentang bagaimana caranya pegang mikrofon yang baik. Jadi ketika pegang mikrofon, hindari memegang bulatan mikrofon itu. Yang seharusnya kita lakukan adalah memegang gagang mikrofon sehingga kualitas suara kita lebih baik dan menghindari feedback. Yang kedua, ketika kita akan mengucapkan huruf P, B, maka hindari penekanan suara yang berlebihan sehingga tidak menimbulkan suara yang tidak baik ya, atau getaran suara yang kurang bagus. Karena produksi suara P dan B ketika ditekan maka dia akan menimbulkan getaran yang kurang bagus. Jadi ringan-ringan saja. Misalkan ya, pada umumnya, jadi pada umumnya bukan pada umumnya, tidak boleh ada penekanan di situ di suara P dan B. Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Kami pribadi pun masih harus banyak belajar dan pengalaman ini akan mengajarkan banyak hal kepada kita semuanya. Jangan putus asa, menjadi MC pemula memang tidak mudah tapi juga tidak susah, asal kita mau mencobanya. Semangat untuk semuanya dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.